Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu raf'u yadaihi fil kunuti wa la yusannu mashu wajhi ba'dal kunuti wal imamu ya'ti bilafzil jam'i wa yustahabbul kunutu lil imami wal munfaridi wal ma'mumi illam yasma' kunutal imami wa in sami'ahu ammana fid du'ai wa qala as-sana'a awwaluhu fa innaka taqdi. Nah, situ dululah. Nah, jadi bacaannya di sini wa yusannu raf'u yadaihi fil kunut. Jadi disunatkanlah di waktu berkunut itu, baik berkunutnya di rakaat yang terakhir daripada salat subuh atau daripada rakaat terakhir daripada salat witir separuh yang akhir daripada bulan Ramadan. Nah, jadi disunatkan di saat berkunut itu yaitu merangkat kedua tangannya. Nah, ialah merangkat kedua tangannya. Di saat berkunut itu wala yusannu mashu wajhi ba'dal kunut. Nah, jadi ujarnya kada disunahkan menyapu mukanya sesudah selesai berkunut. Kalau panglah misalnya sesudah selesai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kayak itu diusap mukanya, disapu mukanya kada. Nah, beda dengan berdoa setelah selesai sembahyang. Nah, di situ ada perbedaannya. Doa kunut dengan doa sesudah selesai sembahyang. Jadi kalau doa kunut ini kada disunahkan untuk menyapu ke mukanya. Nah, bahasa kitanya menyapu lah, bahasa anunya apa? Mengusap ya. Nah, jadi bahasa Indonesianya mengusap. Jadi kada disunatkan untuk mengusap wajahnya sesudah selesai berkunut. Ujarnya di sinilah. Kemudian lagi wal imamu ya'ti bilafzil jam'i, dan disunahkan ya'ti bilafzil jam'i. Sunnah bagi imam itu mendatangkan dengan lafaz jamak di saat berkunut itu. Jadi kalau orang sembahyang sendirian, bacaan kunutnya itu cukup dengan Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, beri hidayah aku artinya. Tapi kalau ini jadi imam, sunnah imam ini mendatangkan dengan lafaz, dengan bacaan dengan bacaan jamak, dengan lafaz jamak yang tadinya bacaannya Allahumma hdini. Nah, kalau menjadi imam, sunnah imam membaca dengan lafaz Allahumma hdina. Nah, beda itu artinya. Kalau Allahumma hdini untuk diri sendiri, Allahumma hdini, ya Allah beri hidayah aku. Tapi kalau dia menjadi imam, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah beri hidayah, beri petunjuk kami. Nah, itu kan lafaz jamak itu ni diganti dengan na. Nah, itu kalau orang menjadi imam. Karena ada hadis Nabi lah, uzar Nabi la yu'ammu abdun kauman fayakhussa nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum ay intaqasa sawabahum. Jadi ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah,
tidaklah seseorang hamba yang menjadi imam nih, imam di dalam sembahyang, misalnya lah, tidaklah seseorang hamba yang menjadi imam suatu kaum, imam jamaah yang mengkhususkan dirinya haja di dalam doanya itu tanpa mengikutkan mereka, tanpa mengikutkan jamaahnya. Dia perbuat yang seperti itu. Kata baginda Rasulullah SAW, sungguh dia itu, sungguh imam itu telah mengkhianati terhadap jamaahnya. Kenapa? Karena kada membuat di dalam doanya itu untuk dia aja, kada mengikut sertakan kepada jamaahnya di dalam berdoa itu. Jadi dikatakan oleh Nabi, sungguh imam itu telah mengkhianati terhadap jamaahnya. Bila inya kada dengan lapas jamak itu di dalam berdoa, dikatakan oleh baginda Rasul seperti itulah. Kata Rasulullah SAW. Kembali. Kemudian lagi wa yustahabul qunutu lil imam, dan disunahkan membaca kunut itu lil imam bagi orang yang menjadi imam. Misalnya jadi imam salat subuh, menjadi imam salat witir, sunnah membaca kunut itu bagi imamnya. Wal mumparidi, dan orang yang sembahyang sendirian. Misalnya sembahyang sendiri di mana? Di rumah kah misalnya lah, atau di masjid kah? Masbuk sembahyang subuh ketinggalan berjamaah sembahyang subuh di masjid, sembahyang sendirian, sembahyang subuhnya disunahkan juga orang yang sembahyang sendirian itu membaca doa kunut. Wal ma'mum, dan disunahkan juga bagi makmum. Illam yasma' kunutal imam, dan disunatkan ini bagi makmum apabila kadang mendengar si makmum ini doa kunutnya imam, dengan sebab apakah? Dengan sebab pengarah suaranya kah? Kadada. Dengan sebab jauh kah barisan sapnya terkabalakan sehingga kadang mendengar akan kunut imam. Jadi sunnah si makmum yang kadang mendengar bacaan doa kunutnya imam, membaca kunut juga si makmum ini apabila inya kadang mendengar kunutnya imam. Wa in sami'ahu, dan jikalau mendengar mendengar siapa si makmum nih bacaan kunutnya imam, amanah, jadi sunnah si makmum ini untuk mengaminkannya bacaan kunutnya si imam. Fid doa, waktu imam berdoa, waktu imam membaca doa kunut tunas sunnah mengaminkan. Ujar si imam, Allahumma hdina fi man hadait. Jadi si makmum ini sunnah mengata amin. Jadi sunnah itu mengaminkan kunutnya, bacaan doa kunutnya imam itu oleh si makmum tadi. Itu. Ini tadilah kada disunahkan menyapu wajah sesudah sesudah membaca doa kunut. Jadi kada disunahkan menyapu wajah sesudah membaca doa kunut. Tapi kalau doa-doa yang lain, itu disunahkanlah. Karena ada kebaikannya juga orang yang setelah berdoa itu
untuk mengusap wajahnya. Itu ada kebaikannya. Seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu sya'ratin masahaha biyadihi ba'da du'a tashhadu lahu wa yaghfiru lahu bi'adadiha." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata baginda Rasul, setiap rambut, setiap bulu yang diusap, yang disapu oleh seseorang dengan tangannya setelah berdoa. Nah, setelah berdoa itu jadi setiap bulu, setiap rambut yang diusap seseorang dengan tangannya setelah berdoa akan menjadi saksi, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dengan usapan, dengan sapuan tangan kita ke wajah kita itu, setiap rambut, setiap bulu yang diusap oleh seseorang dengan tangannya setelah berdoa akan menjadi saksi dan ampunan baginya sebanyak hitungan rambut, sebanyak hitungan bulu itu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyaknya bulu yang terusap, bulu yang tersapu di bagian wajah kita. Di sini ada alis, ada bulu mata. Apalagi kalau punya apa? Punya jambang, punya janggut, punya kumis. Setiap rambut, setiap bulu yang diusap seseorang dengan tangannya setelah berdoa, kata baginda Rasul, akan menjadi saksi dan ampunan baginya sebanyak hitungan rambut itu, sebanyak hitungan bulu yang ada di wajahnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebaikannya orang berdoa dan mengusap kepada wajahnya dengan kedua tangannya. Itu. Jadi sunnah amun inya kada mendengar si makmum tadi akan bacaan kunut imamnya. Jadi sunnah mengaminkan di waktu imam bakunut itu. Wa qala as-sanaa. Jadi mengatasi makmum as-sanaa, pujian. Pujianlah. Keadaannya bagaimana? Dikecilkan suaranya yang tadinya kan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Apabila sudah sampai dengan bacaan fa innaka taqdi, itu dipelankan suaranya, dikecilkan suaranya. Makanya kita rajin kalau bila berdoa, bila sampai fa innaka taqdi itu dipelankan, diturunkan suaranya, dikecilkan suaranya. Kenapa jadi dikecilkan? Karena kita mengikut anjuran yang ada di dalam kitab, dalam anjuran fikihnya, kayak gitulah anjurannya. Misalnya kenapa jadi dipelankan? Karena kita menyesuaikan dengan apa yang ada anjurannya di dalam kitab-kitab tersebut. Kayak itu. Habis. Kemudian lagi wal ab'adu as-sitatu al-mutaqaddimatu wa misluha as-sabi'ul mutaqaddimu intarakaha. Sunat ab'ad yang 6.
yang terdahulu. Intarakaha jikalau ketinggalan seseorang membacanya. Nah, apa-apa sunat abad. Kemarin kan ada berapa? Ada 7, 6 atau 7. Nah, lah. Jikalau orang ketinggalan sunat abad itu, au taraka wahidan minha, dia ketinggalan satu haja daripada sunat abad itu. Misalnya kada ingat bakunut, kada ingat lupa dia bakunut lah. Nah, atau kada ingat duduk tasyahud awal. Nah, amdan aw syahwan sajada nadban lisahwi. Nah, jadi apabila ini tertinggal satu hajat, dia ketinggalan sunat abad itu, sengaja dia meninggalkan sunat abad itu, atau lupa kelupaan kada baca doa kunut, kada ingat duduk tasyahud awal. Nah, jadi apabila kelupaan orang nih, apa yang dia perbuat? Nah, sajada nadban lisahwi. Nah, jadi sujud disunatkan orang tersebut apa? Sujud lisahwi. Nah, sujud sahwi disunatkan. Nah, kenapa jadi disunahkan? Karena kita mengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qama min rak'atsaini minaz zuhri walam yajlis summa sajada fi akhiris salati sajadataini qabla salam. Nah lah, nih, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika di waktu sidin salat. Nah, min rakaatain, sidin itu apa? Sembahyang zuhur pernah sidin mengerjakan 2 rakaat. Walam yajlis. Nah, sidin kada duduk. Nah, kada duduk tahiyat tasyahud awal. Nah, kelupaan sidin min raka'at ini minat zuhur, 2 rakaat saja sidin sembahyang zuhur. Nah, dan kada duduk tasyahud awal sidinnya. Nah, lah. Summa sajada fi akhiris shalah. Kemudian sidin sujud pada akhir sembahyang sidin, sajada taini qabla salam, yaitu sujud sidin 2 kali sebelum salam. Nah, kayak itu lah, kayak itu. Coba kita lihat sini, kayak apa sih dibacaannya juga. Jadilah nih, apabila orang lupa membaca tasyahud, kada ingat, kada batasyahud awal orang misalnya sembahyang maghrib, lupa tasyahud awalnya, langsung dia bangkit ke rakaat ketiga. Nah, lupa membaca tasyahud awal, lalu dia ingat sesudah berdiri. Nah, sesudah berdiri misalnya bangkit sudah ke rakaat yang ketiga. Nah, kelupaan tasyahud awalnya, berdiri sudah, maka dia tidak boleh turun kembali untuk duduk ke tasyahud awal tadi. Nah, kada boleh lagi lah apabila dia sudah memperdapati rukun keberikutnya. Nah, apalagi sampai membaca Fatihah sudah, lalu diingatkan oleh makmum yang ada di belakang, subhanallah, ujar makmum, mendengar dengan kataan kayak gitu, imam mengembali untuk duduk tasyahud. Nah, kayak apa itu? Nah, itu bermasalah dengan sembahyangnya. Nah, jadi apa?
tidak boleh turun kembali untuk duduk tasyahud. Nah, itulah. Sedangkan jika dia mengingatnya, jika dia mengingatnya sebelum berdiri, belum lagi berdirinya sampai ke batas rukuk, misalnya lah, belum lagi sampai berdirinya dengan membaca surah Al-Fatihah sudah. Nah, batas rukun berikutnya dia boleh saja merunduk untuk turun kembali untuk bertasyahud awal tadi. Asalkan jangan sampai ke rukun berikutnya saja, boleh dia mengembali untuk duduk bertasyahud yang awal tadi. Jika orang itu ingatnya saat apa? Saat rukuk. Nah, di saat rukuk pada rakaat berikutnya hendaknya dia itu bersujud sahwi saja, jangan lagi mengembali untuk bertasyahud awal tadi. Jadi hendaknya yang bagusnya dia itu bersujud sahwi saja lagi. Nah, kayak itulah. Ini masalah managur nih. Nah, masalah managur. Imam nih kan masalah imam, masalah orang berjamaah. Ini kan masalah tagur menagur itu ada pelajaran fikihnya. Nah, ada kalau lalu kayak apa cara menegurnya, imam yang kelupaan tasahudnya nih, kayak apa cara menegurnya? Nah, kayak apa cara menegur imam yang kelupaan? Nah, jadi imam ini lupa misalnya tasahud awalnya hendak naik ke rakaat yang ketiga, lalu jamaah ini managurai makmum yang ada di belakang nih, managur ujar makmum apa? Subhanallah, ujar makmum. Nang gaya tahu juga nih makmumnya nih. Lalu setelah selesai sembahyang, ditakuni imam. Ikam nija imam tadi kenapa membaca subhanallah? Lalu kayak apa? Ditakuni imam, kenapa membaca subhanallah? Ujar makmum tadi, mana gurbian kalupaan tasahud awal. Nah, lalu lihat dulu hukumnya kayak apa, masalah fikihnya nih. Amun kayak ini cara menagurnya batal sembahyangnya. Jadi batal sembahyangnya. Amun kayak itu, yang nagur tadi kenapa? Kayak apa niatnya yang menagur tadi kayak apa? Niatnya menagur orang yang kelupaan itu, yang bujurnya itu sama apa yang bujurnya? Niatnya menagur itu. Jadi niatnya menagur imam yang kelupaan itu, niatnya zikir, niatnya berzikir. Jadi kita niatnya membaca subhanallah tuh jangan sekadar membaca subhanallah aja. Jadi kita harus ada qasad di hati kita ini dengan qasad yaitu zikir. Jangan semata-mata nagur imam dengan bacaan subhanallah, jangan. Tuh hati-hati. Nah, itu bilangnya kayak itu, menegurnya betul bacaan tegurannya tuh subhanallah bujur itu. Tapi harus ada qasad, niat di hati ini. Tujuannya menegur imam ini apa? Kalau semata-mata tujuannya untuk menegur, membujurkan imam saja, batal sembahyang yang menegur itu. Kalau tidak ada qasad zikir. Jadi membaca subhanallah ini niat di hati berzikir. Kayak itulah. Jadi yang bujurnya sama apa? Yaitu niatnya berzikir. Itu yang bujur. Yang bujur seperti itu.
Tapi bila niatnya, qasadnya semata-mata membaca subhanallah, batal sembahyangnya yang menegur tadi. Nah, itu perlu juga diketahui. Jangan asal negur aja, harus tahu juga cara menegurnya. Nah, sama juga nih masalah imam juga yang tapuntal, misalnya tapuntal membaca ayat. Nah, waktu kita jadi dengan sebab tapuntal, ngerti ya kalau tapuntal? Tapulilit. Tapuntal lawan tapulilit sama juga. Tapuntal imam membaca membaca apa ayatnya, misalnya apa ya qul a'udzu birabbil falaq tuh, pian hati-hati tuh membaca tuh bisa juga tak puntal-puntal. Ulun kan bisa tuh tapuntal membaca itu. Suah juga dong tapuntal membaca apa watini wazaitun. Tapuntal kada kawa membujurkan nggak ya apa? Nengaran tapuntal kayak itu bang sudah. Jadi si makmum yang ada di belakang nih menyambungakan, membujurakan nih bacaan imam yang tapuntal deh, bacaan ayat imam deh yang tapuntal. Niatnya, sedangkan si makmum ini niatnya membujurakan, membujurakan lawan imam nang tapuntal nih bacaannya. Batal juga nih bila niatnya membujurakan. Batal juga bila niatnya membujurakan. Karena urusannya di dalam sembahyang tuh kadada managur, kadada. Urusannya di dalam sembahyang tuh kadada managur, kadada. Kadada juga kisah membujurakan, kadada juga di dalam sembahyang tuh managur, kadada juga. Kisah membujurakan gak ada juga. Lalu kayak apa? Lalu bagaimana niatnya? Nih, imam nang tapuntal tapulilit nih kayak apa? Bagaimana niatnya membujurakan nih? Jadi niatnya dengan kasat, dengan bakasat dia ini dengan niat apa? Aku hendak membaca Al-Quran. Jadi niatnya itu, jangan semata-mata membujurakan hati, hati harus ingat, nih tujuan aku ini semata-mata untuk membaca Al-Quran aja. Jangan tujuan aku nih imam nih, tapuntal tapulilit nih, aku hendak membujurakan. Jadi jangan niatnya kayak itu. Jadi niat kita dalam hati ialah untuk membaca Al-Quran. Kayak itu yang bujurnya. Jangan niat untuk mengingatkan, membujurakan bacaan imam. Jadi bakasat dulu, aku hendak membaca Al-Quran. Itu. Jadi perlu juga belajar seperti itulah. Jadi yang menegur belajar juga. Jadi jangan asal tagur kayak itu. Jadi berakibat kepada sembahyang kita juga. Habis itu masalahnya lah. Masalah nih menegur orang nang ketinggalan nih. Jadi baik ketika tadi itu yang sebenarnya yang begini tangannya atau yang begini? Sembarang aja. Kayak gini bisa juga, kayak gini bisa juga. Kayak apa yang biasa bian mengangkat tangannya gitu nah. Masalah ngangkat tangan tuh kan banyak cara orang. Ada yang kayak gini, macam-macam cara orang. Itulah. Itu habis masalah cara menegur tadi. Sujud sahwi lah. Sujud sahwi 2 kali. Jadi sujud sahwi ini 2 kali. Waktunya setelah selesai tasyahud akhir. Setelah selesai membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Sebelum salam. Jadi apabila sudah selesai membaca tasyahud akhir, di situ dia sujud sebanyak 2 kali. Jadi sebelum salam.
Sama. Kayaknya ada bacaannya. Insyaallah. Lah, jadi hukumnya orang nang hukumnya orang nang sujud sahwi ini termasuk disunahkan. Lah, dan wajib berniat sujud sahwi bagi imam haja neh. Amun inya berjamaah sembahyangnya nang berniat ni bagi si imam dan bagi orang yang sembahyang sendirian. Nah, jadi si makmum ini kada disunahkan untuk berniat. Tapi kalau inya sembahyangnya sendiri, lupa bakunut misalnya, lupa tasyahud awal. Nah, jadi dia tetap diwajibkan berniat bagi sembahyang yang sendirian. Ketiga, hendak sujud tuh nah. Di saat hendak sujud tuh, ini bagi imam jamaah makmum kada diwajibkan untuk berniat. Tapi kalau inya sembahyang sendiri tetap wajib dia untuk berniat. Nah, lah niatnya kayak apa? Niatnya nih sahajaku sujud sahwi. Nah, itu bang dah. Sahajaku sujud sahwi, itu bang dah niatnya. Nah, maka kalau sujud tanpa niat, sujud aja tapi kada berniat nih. Yang si imam ini sujud aja niatnya kada ada untuk Untuk sujud sahwi. Kalau sujud tanpa niat batal juga sembahyangnya. Ingat toh, sembahyang sendiri. Misalnya kelupaan hendak sujud sahwi misalnya, pada sunat aja ini. Tapi kisahnya nih disunahkan untuk sujud tadi tapi kada berniat sembahyang sendiri tadi. Itu batal sembahyangnya. Bacaannya di sini. Adapun makmum tidaklah wajib berniat di saat sujud sahwi. Kenapa jadi kada disunahkan berniat? Jadi kada disunahkan berniat karena si makmum ini mengikut si makmum ini terhadap imamnya. Imam pang sudah yang menanggungnya nih. Itu tuh sebelum sujud atau dalam sujudnya? Apa sering saya Pak? Ya kami lagi niat dulu baru sujud atau sujud itu baru berniat di sini di sujud. Ketiga hendak sujud. Ketiga hendak sujud bacaannya. Nah, itulah ketiga hendak sujud. Kemudian lagi sebab sujud sahwi nih. Lah, sebab sujud sahwi, satu ketinggalan satu di antara sunnah abad. Nah, sunnah abad kan doa kunut, tasyahud awal, lupa membaca salawat misalnya di saat kita bertasyahud tuh nah. Itu di antaranya ketinggalan satu di antara sunat abad yang 7 atau setengahnya, lupa baik itu kelupaan atau sengaja meninggalnya, sunat untuk sujud sahwi. 2, memperbuat barang yang membatalkan sembahyang jika sengaja dan tidak batal jika kelupaan, seperti memperpanjangkan rukun pindik. Rukun pindik yaitu i'tidal, duduk antara 2 sujud, dan seperti sedikit berkata-kata dan menambah rakaat dalam keadaan lupa. Misalnya kita tambah rakaat sampai yang subuh 3 rakaat, itu kelupaan kalau ingat kita misalnya pada tambah nih, itu sunnah juga kita sujud sahwi tambah misalnya atau kekurangan, itu diantaranya. Kemudian bacaan di dalam sujud sahwi sama aja dengan bacaan sujud biasa. Misalnya kita kada hafal bacaan yang ditentukan lah. Yang ditentukan misalnya kita kada hafal atau lupa kah, kita ganti dengan bacaan sujud biasa. Bacaan di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, boleh aja itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nang masyhurnya itu
Ada juga yang mengatakan bahwa bacaannya sujud sahwi itu ialah subhanaman la yanamu wa la yashu. Nah, itu. Ada juga yang kayak itu. Jadi mun kita misalnya kada hafal yang ini bisa dengan bacaan sujud biasa tadi. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nang masyhurnya ini Bang, subhanaman la yanamu wa la yashu. Itu bacaan orang bersujud sahwi. Lah. Nah, itu. Itulah kemudian apa nih? Wal hayatu la yasjudu laha. Nah, kiranya cuma ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.